Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kita sebelum kita melaksanakan salat untuk berwudu terlebih dahulu. Dan Allah juga telah menjadikan wudu termasuk syarat sah dari salat tersebut. Namun wudu kita, pemirsa sekalian, itu bisa mengalami suatu hal yang menyebabkan wudu kita batal, yang mengharuskan kita untuk mengulangi kembali wudu yang sama prakteknya seperti yang sudah kita lakukan. Yang saat itu kita sedang mengalami pembatal wudu atau kita sedang berhadas gitu ya. Nah, kalau sudah demikian itu kita wajib berwudu kembali. Dan apabila kita tetap sholat dalam keadaan mengalami batal atau hadas, maka sholat kita tidak diterima, pemirsa sekalian. Jadi berikut ini kita akan menjelaskan tentang pembatal wudu agar kita bisa tahu ya, dan umat Islam semua harus tahu bahwasanya hal-hal berikut ini adalah sebagai pembatal wudu. Yang pertama adalah khurujul bauli awil ghaiti awil rihi minas sabilain, yaitu keluarnya kencing atau kotoran atau angin dari dua jalan. Jadi seperti itu. Nah, adapun kencing dan juga ghaid itu maknanya adalah fases, kotoran gitu ya. Dan itu adalah berdasarkan ayat yang menjelaskan tentang batalnya wudu karena itu. Sehingga setelah itu kita diperintahkan untuk berwudu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Maidah ayat 6, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu dari kalian datang dari tempat buang hajat. Habis itu kalian mau sholat maka wudulah, maksudnya demikian. Berarti menunjukkan kalau kita mau habis buang air besar atau buang air kecil, maka semua ulama sepakat itu adalah pembatal wudu. Dia harus wudu lagi kalau mau sholat. Jadi kewajiban wudu lagi itu adalah kalau mau sholat saja, pemirsa sekalian. Namun di sini menunjukkan bahwasanya kalau itu dialami maka dia batal, harus wudu lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau yang keluar itu angin, kita sudah tidak syak lagi bahwasanya apa saja sebenarnya yang keluar dari dua jalan tersebut, dubur dan juga kemaluan, maka saat itu membatalkan wudu ya. Membatalkan wudu, pemirsa sekalian. Termasuk juga adalah angin. Jadi baik yang keluar itu adalah benda padat, benda cair, benda gas, semuanya itu adalah membatalkan. Ya, seperti itu. Kemudian termasuk juga kalau ada kaum wanita yang keluar angin dari kemaluannya, itu juga membatalkan menurut mayoritas ulama. Karena itu Ibnul Mubarak atau Abdullah Ibnul Mubarak pernah berkata, "Idza kharaja min qublil mar'atir rih wajib 'alaihal wudu." Jadi apabila ada angin keluar dari kemaluan kaum wanita, maka kewajiban dia adalah untuk berwudu. Jadi tidak hanya, mohon maaf, kentut saja dari dubur dia, tapi dari kemaluan pun juga harus seperti itu. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menilai adalah tempat keluarnya itu, pemirsa sekalian. Tempat keluarnya. Ya. Jadi para ulama menilai tempat keluarnya. Jadi kalau keluarnya dari dubur dan kubul, maka saat itu membatalkan. Walaupun ya yang keluar itu adalah sesuatu yang tidak biasa keluar. Contohnya yang keluar kelereng karena habis menelan kelereng gitu ya. Yang keluar adalah koin duit. Walaupun itu bukan kotoran, tapi tetap membatalkan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada seorang dari duburnya keluar cacing kremi misalnya gitu ya. Yang keluar itu saja, maka kita katakan wudunya batal, pemirsa sekalian ya. Walaupun dia tidak merasa tiba-tiba kok ada cacing, berarti batal dia. Mohon maaf, ini contoh saja ya. Najiskah itu? Ya tentu saja najis gitu ya, najis. Jadi seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti itu kita berkewajiban untuk berwudu gitu ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah satu kalian apabila telah berhadas sampai dia berwudu gitu ya. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hurairah menyampaikan sabda Nabi itu. Mal hadatsu ya Abu Hurairah? Apa yang disebut hadas itu wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah berkata fusaun au dharat. Fusaun au dharat.
Jadi fusaun adalah kentut kecil, wa audorat atau kentut besar. Kentut kecil atau besar gitu ya, itu juga termasuk batal, termasuk hadas gitu ya, seperti itu. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya membatalkan wudu yang berikutnya adalah khurujul maniyyi wal wadyi wal madhi. Ini adalah penguat dari yang pertama, yaitu keluarnya air sperma, mani gitu ya, atau wadi atau madhi. Ya, keluarnya ini kedua-duanya adalah dari kemaluan. Ini juga membatalkan wudhu kita berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun keluarnya sperma tidak hanya membatalkan wudhu, tapi juga mengharuskan mandi. Ya, mengharuskan mandi. Kemudian kalau wadi dan madhi itu membatalkan wudhu, hanya mewajibkan untuk berwudhu saja. Jadi membatalkan wudhu dan mewajibkan untuk berwudhu saja. Seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin pemirsa sekalian ingin bertanya, apa sih wadi dan madhi itu? Nah, kalau wadi itu pemirsa sekalian adalah cairan yang agak kental dikit gitu ya, kental sedikit, yang keluar setelah kencing, yang keluar setelah air kencing. Setelah kita mengeluarkan air kencing gitu ya, kita urut dulu tuh, ini bagi laki-laki ya, kita urut dulu kemaluannya agar menghilangkan sisa-sisa yang ada di saluran kencingnya. Nah, biasanya saat itu ada yang sedikit keluar gitu, seperti cairan gitu. Nah, itu termasuk membatalkan wudhu gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau ada orang yang pipis, mohon maaf, dia beristinja, dia buang air kecil kemudian istinja itu cebok. Setelah dia berwudhu masih keluar, dan ternyata keluar bukan air kencing. Keluar itu adalah sisanya. Maksudnya sisanya itu berupa apa? Air wadi, cairan wadi. Nah, wadi itu adalah termasuk yang membatalkan wudhu juga. Nah, kalau madhi itu apa pemirsa sekalian? Madhi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki ya, kemaluan laki-laki dan perempuan itu, karena dia dalam keadaan sedang bersyahwat. Ya, sedang bersyahwat itu sebelum keluar sperma biasanya keluar madhi dulu dia. Nah, madhi itu keluar dalam keadaan tidak terasa, seringnya tidak terasa dalam keadaan seorang sedang bersyahwat, sedang libidonya dan gairah seksnya itu naik gitu ya. Contohnya ketika dia sedang pemanasan dengan istrinya gitu ya, atau memikirkan hal-hal yang memikirkan berhubungan dengan istrinya, kita katakan istrinya saja karena memang halal gitu ya. Maka saat itu disebut madhi kalau memang keluar, itu bukan sperma. Nah, madhi itu ketika keluar itu tidak menyebabkan lemas. Nah, sperma kalau keluar itu menyebabkan lemas, khususnya untuk laki-laki. Dan madhi itu keluar pada kemaluan laki-laki dan perempuan itu lebih banyak. Madhi yang ada pada perempuan itu lebih banyak. Seperti itu ya. Jadi kalau kemaluan perempuan itu basah itu perlu diingat, itu bisa jadi basahnya dilihat. Basahnya karena dia habis bersyahwat atau tidak. Kalau habis bersyahwat berarti saat itu basahnya itu adalah membatalkan wudhu, karena itu adalah madhi gitu ya. Kalau dia tidak habis bersyahwat berarti basahnya itu adalah hanya keringat saja dan itu tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga pemirsa sekalian yang membatalkan wudhu adalah an-naumul mustaghriqul ladzi la yabqa ma'ahu idrak, yaitu tidur terlelap, tidur nyenyak, tidur yang dalam yang tidak menyisakan ya, memahami atau mengetahui keadaan yang di sekitar dia. Jadi kalau sudah lelap itu dia tidak tahu keadaan yang di sekitar dia gitu ya. Nah, seperti itu ya. Contohnya kalau dia sedang tidur lelap itu tidak merasakan lagi ada air liur yang jatuh dari dia. Contohnya dia sedang lagi memegang pena, dia tidak terasa penanya jatuh gitu ya. Kemudian ketika dia sedang tidur terlalap, dia tiba-tiba contohnya bersandar gitu ya. Contohnya jatuh ke samping kepada seseorang, pada pundak seseorang gitu, ternyata dia tidak bangun. Maka saat itulah tidur yang membatalkan. Ya, tidur yang membatalkan. Dan saat itu tidur yang demikian itu adalah tidur yang membatalkan. Sebab apa? Sebab kalau dia mengeluarkan kentut maka saat itu tidak terasa. Jadi demikian pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidur yang demikian itu adalah tidur. Nah, adapun tidurnya para sahabat misalnya dahulu ketika menunggu sholat isya bersama Nabi nggak keluar-keluar lama sehingga mereka tidur dalam keadaan duduk, bangun, Nabi belum ada, tidur lagi mereka begini, bangun, Nabi belum ada juga, tidur lagi mereka gini. Nah, ini tidur yang tidak membatalkan seperti itu ya.
bahkan sampai mereka senderan begini, itu juga tidak membatalkan kalau memang apa, pemirsa sekalian, dia masih merasakan, masih mendengar atau masih merasakan, ya, kalau ingin jatuh dari sesuatu dia masih merasakan, maka saat itu tidak mengapa. Ya, seperti itu pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi, tidur yang seperti ini adalah, jadi kalau ada orang sholat Jumat, dia tidak mendengar sama sekali suara khotib lagi khutbah gitu ya, nggak dengar sama sekali. Kemudian khotib selesai, habis doa selesai, iqamah, dia juga tidak bangun, nggak mendengar sama sekali, berarti wudhunya batal pemirsa sekalian. Dia harus wudhu. Kasih tahu saudara kita itu, wudhulah kamu, karena wudhumu saat itu sudah batal. Jadi demikian. Adapun dia ketika ngantuk pemirsa sekalian, dia tidur, cuman dia begini-gini, gitu ya, mau jatuh dia nggak bisa gitu, jatuh gitu. Nah, kalau sudah demikian itu dia gitu ya, maka yang demikian itu masih belum dikatakan batal wudhunya. Ya, seperti itu. Kalau orang seperti ini biasanya kalau dia mau kentut itu masih sadar, sehingga dia bisa menahan duburnya, sehingga masih terikat duburnya gitu ya, tidak tertahan. Kemudian pemirsa sekalian, yang berikutnya yang membatalkan wudu yang keempat adalah zawalul aqli bisukri awil irma'i awil jununi wa hadza naqidun ijma'an, ya, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal bisa membatalkan wudu pemirsa sekalian. Hilangnya akal karena mabuk gitu ya, mabuk minuman yang keras, udah dosa, batal lagi wudunya gitu ya. Atau pingsan atau gila. Ada orang yang gilanya itu hanya sebentar saja. Nah, dalam keadaan begitu, tiga perkara ini, hilangnya akal karena gila, karena pingsan, atau karena mabuk, itu membatalkan wudu menurut kesepakatan ulama. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya pemirsa sekalian, yang membatalkan wudu berikutnya adalah masul farji bila hailin sawaun bisyahwatin au biduniha, yaitu menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Ini termasuk juga membatalkan wudu ya. Nah, ini adalah pendapat yang selamat, pendapat yang dianut oleh mayoritas para sahabat ya. Ya, mayoritas sahabat atau kebanyakan sahabat seperti itu ya. Ya, mereka semua itu adalah berdalil dengan hadis Nabi yang mulia. Di antaranya adalah riwayat dari seorang sahabiah namanya Busrah bintu Sofwan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa saja menyentuh kemaluannya maka supaya dia berwudu. Hadis yang lain riwayat Ummi Habibah, istri Nabi nih pemirsa sekalian, bahwasanya Nabi bersabda, Ummu Habibah bercerita radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man massa farjahu falyatawaddo, siapa saja menyentuh kemaluannya maka supaya dia berwudu, dan lain-lain. Ya, riwayat yang seperti ini pemirsa sekalian datang dari sahabat Nabi yang lain ya, dari Abu Hurairah, dari sahabiah Arwa binti Anis atau binti Unais, dari Aisyah istri Nabi yang kedua, dari Jabir, dari Zaid bin Khalid, dan dari Abdullah bin Amr. Semua itu menukil ya hadis Nabi yang mulia, bahwasanya Nabi memerintahkan seorang kalau menyentuh kemaluan tanpa penghalang itu batal wudunya. Ya, seperti itu pemirsa sekalian. Dan ini adalah pendapat yang selamat di antara pendapat yang ada. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang keenam pemirsa sekalian, pembatal wudu yang keenam adalah aklu lahmil ibil, yaitu memakan daging onta. Tidak terasa jamaah sekalian, onta memang halal dimakan, namun ternyata siapa sangka bahwasanya onta itu adalah pembatal wudu juga kalau dagingnya dimakan. Kalau dagingnya, kita memakan daging onta. Hanya daging onta saja hewan yang halal yang apabila kita makan maka saat itu mewajibkan kita untuk berwudu. Memang daging onta nggak ada di Indonesia, tapi misalnya pemirsa sekalian, Tobat TV yang dirahmati Allah, umroh atau haji, kemudian makan nasi yang memang dagingnya daging onta bukan daging kambing gitu ya, maka saat itu kalau itu adalah daging onta maka habis itu harus berwudu. Gitu ya. Baik, daging onta itu dimakan dalam keadaan masih mentah atau sudah dimasak atau digoreng atau
dibakar, pokoknya daging onta gitu ya. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi yang mulia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddu'u min luhumil ibil. Jadi berwudulah kalian dari memakan daging onta. Wala tawaddu'u min luhumil ghanam, dan kalian tidak usah berwudu setelah memakan daging kambing. Habis makan daging kambing nggak perlu, seperti itu ya. Dan itulah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan hadis Nabi yang lain, Nabi juga pernah ditanya bahwasanya anna tawaddu'u min luhumil ghanam, apakah kita berwudu dari habis makan daging kambing gitu ya. Nabi bersabda, in syi'ta tawaddu' wa in syi'ta fala tatawaddu'. Kalau kamu mau silakan wudu, kalau enggak ya enggak perlu. Kemudian Nabi ditanya lagi, anna tawaddu'u min luhumil ibil, apakah kita harus berwudu setelah makan daging onta gitu ya. Nabi bersabda, na'am tawaddu' min luhumil ibil. Iya, berwudulah kamu setelah makan daging onta. Wallahu a'lam. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Abu Khaisamah, Imam Ibnul Munzir, dan salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pemirsa sekalian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.